Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial linear order 1. Oke, bentuk umum dari persamaan diferensial linear order 1 adalah ini, yaitu dy dx ditambah px kali y sama dengan qx, di mana px ini perannya adalah sebagai koefisien dari variabel y. Jadi koefisien dari y itu adalah harus suatu fungsi tergantung pada variabel x, boleh jadi konstanta atau koefisien. Kemudian qx ini adalah fungsi tergantung pada variabel x saja. Oke, nah PD linear order 1 bisa juga dinotasikan seperti ini. Bedanya adalah hanya penulisan dy dx menjadi y aksen order 1 karena turunan yang muncul adalah hanya turunan pertama saja ya. Nah, jika bentuk persamaan diferensial linear itu adalah seperti ini, maka solusi umumnya itu adalah dapat ditemukan dengan mengalihkan persamaan ini dengan faktor integral, di mana faktor integralnya adalah eksponen pangkat integral dari px dx. Nah, nanti dengan proses matematika mengalihkan persamaan ini dengan faktor integral, maka akan diperoleh bahwa solusi umum dari persamaan diferensial linear order 1 ini adalah y sama dengan e pangkat negatif dari integral px dx, kemudian dikali dengan integral dari fungsi q, yaitu fungsi yang di kanan ini, kali e pangkat integral dari px dx. Nah, dx yang ini untuk menemani notasi integral ini, sedangkan dx yang ini untuk menemani notasi integral ini ya. Oke, nah bagaimana dengan solusi khususnya? Solusi khususnya ya hanya bisa ditemukan kalau kita memiliki informasi nilai awal. Nah, kita lihat contohnya, jadi cukup gunakan rumus ini saja untuk menemukan solusi umum dari PD linear. Contohnya, temukan solusi umum dari persamaan diferensial dy dx tambah y sama dengan e pangkat negatif x. Nah, sebenarnya dibandingkan metode PD linear order 1 dengan PD persamaan diferensial separabel tadi, tentunya sangat mudah dengan persamaan diferensial separabel tadi ya. Oke, nah kita lihat apakah mungkin PD ini kita selesaikan dengan menggunakan metode pemisahan variabel sehingga kita menuliskan ini sebagai persamaan diferensial yang bisa dikelompokkan variabel-variabelnya. Oke, nah kita punya persamaan diferensialnya tadi ini, yaitu dy dx ditambah y sama dengan e pangkat negatif x. Kalau persamaan ini kita kalikan dengan dx, maka kita akan memperoleh dy ditambah ini menjadi y dx sama dengan yang ini menjadi e pangkat negatif x dx. Nah, di ruas kiri itu di sini ada dy, di sini ada y, namun di sini ada dx. Nah, kita tidak bisa memindahkan dx ini ke ruas kanan. Oleh karena itu, karena di ruas kiri ini ada campuran variabel y dengan x, maka dikatakan persamaan diferensial ini bukanlah persamaan diferensial separabel. Dengan kata lain, kita tidak bisa menjalankan metode pemisahan variabel untuk menemukan solusi atau untuk menemukan fungsi y yang memenuhi kondisi persamaan ini. Nah, kita amati bahwa ternyata bentuk ini PD ini analog dengan bentuk persamaan diferensial linear ini. dy dx suku pertama, suku keduanya pxy, dalam hal ini suku keduanya adalah 1 kali y. Sehingga kita bisa menganggap yang px ini sebagai satu yang koefisien y ini sebagai px-nya. Kemudian sama dengan qx, dalam hal ini qx-nya adalah e pangkat negatif x. Jadi ini sebagai qx, sedangkan koefisien dari y-nya dalam hal ini adalah 1 sebagai fungsi p. Udah, kita sudah bisa mengidentifikasi ini, maka solusi umumnya jalankanlah rumus ini. Jadi y sama dengan e pangkat negatif dari 1, karena p-nya kan 1 ya. E pangkat negatif integral 1 dx dikali integral dari fungsi q-nya adalah e pangkat negatif x kali e pangkat integral dari px-nya itu adalah 1 tadi ya, dx. Ini dia. Oke, e pangkat negatif 1 dx karena 1 ini adalah px-nya kali integral dari ini adalah fungsi q-nya yaitu e pangkat negatif x kali e pangkat integral dari px dx. Nah, ini dia integral dari 1 dx. Kemudian dx ini adalah untuk mendampingi notasi integral ini.
Nah, integral dari 1 itu kan sama dengan X plus C ya. Namun dalam hal ini plus C atau tambah C-nya itu boleh kita abaikan saja dahulu. Jadi integral dari E pangkat negatif dari integral 1 terhadap variabel X sama dengan E pangkat negatif X ini ya. Jadi yang ini adalah sebagai pangkat dari eksponen, sehingga pangkat dari eksponennya dalam hal ini menjadi negatif X karena integral dari 1 adalah X. Kemudian dikali integral dari E pangkat negatif X ini, biarkan saja dulu tetap. Yang integral dari 1 ini itu kan sama dengan 1X atau X tadi ya. Tambah C-nya abaikan saja dulu. Jadi E pangkat ini, integral dari 1 terhadap variabel X sama dengan E pangkat X. Karena integral dari 1 adalah X. Jadi X yang di sini menggantikan hasil integral dari 1 terhadap X. Begitu juga yang ini. Negatifnya tetap, yang ininya menjadi X. Oke, berikutnya tahap penyederhanaan. E pangkat minus X-nya biarkan tetap. Yang di sini E pangkat negatif X kali E pangkat X. Ingat, itu sama artinya dengan E pangkat negatif X ditambah X. Jadi kalau dua suku ini dikalikan, atau dua ekspresi ini dikalikan dengan bilangan pokoknya sama, yaitu E, dalam hal ini E ya, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi E pangkat negatif X tambah X. Negatif X tambah X kan 0 ya. Jadi ini sama artinya dengan E pangkat 0. Objek apapun jika dia dipangkatkan 0, maka nilainya selalu 1. Jadi di sini E pangkat negatif X kali E pangkat X itu sama dengan 1. Nah, integralnya jangan lupa dibawa dulu karena 1 ini baru hanya menyederhanakan ini saja. Oke, E pangkat negatif X kali integral dari 1 dx. Nah, integral dari 1 itu kan X tambah C ya. Maka dalam hal ini kita gunakan tambah C untuk mengintegralkan 1 ini terhadap X. Sehingga kita punya Y sama dengan E pangkat negatif X kali integral dari X tambah C, di mana X tambah C ini merupakan hasil antiderivatif dari integral 1 terhadap variabel X. Udah, selesai. Inilah yang menjadi solusi umum dari masalah persamaan diferensial ini. Oke. Nah, tidak ada informasi nilai awal di soal ini ya, maka ya sudah, berarti kita tidak bisa menemukan solusi khusus dari masalah PDB tadi. Dengan kata lain, kita hanya bisa sampai sini saja.